Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, manusia memiliki kecenderungan untuk sulit melepaskan diri dari harta-harta duniawi. Kesulitan melepaskan diri dari harta-harta duniawi merupakan gambaran batin manusia yang menjadikan harta duniawi sebagai tujuan hidupnya. Ia merasa bahwa seluruh harta yang ia miliki mampu membuat hidupnya bahagia selamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memberikan cara atau jalan untuk memperoleh hidup yang kekal.
yaitu dengan menjual segala kekayaan yang dimiliki dan mengikuti Yesus. Kekayaan yang dimaksud bukan hanya berbicara tentang harta, tetapi lebih kepada sikap batin kita yang terikat dengan hal-hal duniawi. Manusia memandang kekayaan sebagai identitas diri yang memiliki peranan penting dalam status sosialnya. Kekayaan dianggap sebagai hasil jeripayah manusia dan menjadi sarana untuk memperoleh kebahagiaan. Semuanya ini sangatlah wajar dan manusiawi. Tetapi apakah itu yang diinginkan oleh Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita perlu menyadari bahwa seluruh kekayaan dan kehormatan yang kita miliki merupakan anugerah semata yang diberikan Allah kepada kita. Harta dan materi yang kita miliki sifatnya hanya sementara, tidak abadi, dan dapat hilang. Namun seringkali kita berpikir bahwa harta itu mampu membuat kita bahagia. Pertanyaan penting yang bisa kita renungkan, bahagia seperti apa yang kita inginkan? Apakah dengan memiliki kekayaan dan kehormatan kita sudah bahagia? Apakah seluruh harta kekayaan itu sungguh membuat kita bahagia selama kita hidup? Saudara-saudariku yang terkasih, kekayaan sering disandingkan dengan kemiskinan. Orang kaya memandang kekayaannya sebagai kebesaran dirinya dan kerap membuatnya jauh dari Allah. Sedangkan orang miskin tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Namun dengan keterbatasan itulah ia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang kaya belum tentu hidupnya bahagia, dan orang miskin belum tentu hidupnya menderita. Yesus dalam Injil Matius bersabda, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak menyalahkan kita atas kemanusiawian kita. Namun ia mengharapkan kita bahagia dengan kebebasan dan tanggung jawab yang kita miliki. Segala kepunyaan kita di dunia ini bukanlah sesuatu yang buruk selama kita mempergunakannya dengan baik dan benar. Kebahagiaan didapatkan bukan melalui kekayaan jasmani, melainkan kekayaan rohani, di mana hati dan iman kita sungguh mengarah kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Allah sumber kedamaian, bantulah kami dalam menghayati sabda-Mu, agar kami sungguh-sungguh memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan surgawi. Dan semoga kami setia dalam mengikuti panggilan-Mu di tengah dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam
di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.